Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Weni Birajaya Ningrum dengan ID 1058386 dari kelas TPD 9. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Alhamdulillah, kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana cara memanajemen waktu bagi mahasiswa. Teman-teman semua pasti pernah mengalaminya, walaupun hanya sekali saja dalam hidup. Merasakan bingung bagaimana membagi waktu ketika banyak hal harus dilakukan, terutama bagi mahasiswa yang aktif organisasi dan atau sedang bekerja. Saya saja yang memaparkan materi ini juga pernah mengalaminya ketika tugas dari beberapa mata kuliah yang memiliki deadline yang sama, dan saya juga mengikuti kegiatan di luar kampus. Saya merasa tidak teraturnya jadwal saya. Maka dari itu saya ingin menjelaskan kepada teman-teman cara memanajemen waktu yang baik dari pengalaman saya. Manajemen waktu memiliki peran yang besar dalam keberhasilan mahasiswa. Mahasiswa yang tidak bisa memanajemen waktu akan melakukan pekerjaan dengan tidak terorganisasi atau berantakan dan kurang disiplin dalam menggunakan waktu. Baiklah, kita mulai saja. Kita akan mulai dari pengertiannya. Apa sih manajemen waktu itu? Manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengurus, melaksanakan, dan mengelola. Menurut Nichols and McHugh, manajemen merupakan suatu tujuan untuk mewujudkan sebuah organisasi melalui kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan mengatur anggota serta sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan waktu menurut Yuswardi pada tahun 2016 adalah suatu ruang yang dapat diukur mulai dari detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Hubungan waktu menjadi bentuk upaya untuk menertibkan jikalau ada kekacauan. Sehingga manajemen waktu menurut Terence Hofmeister tahun 1990, manajemen waktu merupakan pengaturan diri dalam menyikapi waktu seefektif dan seefisien mungkin dengan melakukan perencanaan, penjadwalan, mempunyai kontrol atas waktu, selalu membuat skala prioritas menurut kepentingannya, serta untuk terorganisasinya serta keinginan untuk terorganisasi yang dapat dilihat dari perilaku seperti mengatur tempat kerja dan tidak menunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemampuan seseorang untuk mengelola waktu dengan baik merupakan tindakan diri yang dapat diartikan sebagai cara individu bisa mengorganisasi kehidupannya dengan cara mendahulukan mana yang lebih penting atau diprioritaskan. Banyak faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Beberapa contohnya adalah yang pertama, prioritas. Dengan mengatur pekerjaan apa yang harus diprioritaskan lebih dahulu akan membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan fokus kepada pekerjaan tersebut terlebih dahulu. Dan ketika tugas itu selesai, baru melanjutkan pekerjaan yang lain. Yang kedua, menunda pekerjaan. Kebiasaan menunda pekerjaan seringkali akan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal yang kurang berguna, sehingga ketika pekerjaan sudah dekat dengan waktu tenggatnya akan buru-buru menyelesaikannya yang akan menimbulkan ketidakmaksimalan pekerjaan tersebut. Menurut Haynes tahun 2010, aspek manajemen waktu dibagi menjadi 3 bagian yang dikenal dengan aspek ABC. A, yaitu prioritas yang harus dilakukan. Ini merupakan tugas yang paling penting dan bisa juga mendesak. B, yaitu prioritas yang sebaiknya dilakukan, merupakan tugas tingkat menengah dan tidak begitu mendesak sehingga tidak perlu dilakukan saat itu juga untuk waktu pengerjaannya. C, yaitu prioritas yang menyenangkan bila dilakukan, merupakan tugas yang memiliki kepentingan paling rendah. Meskipun menyenangkan bila dilakukan, akan tetapi pelaksanaannya dapat ditunda karena bersifat fleksibel sesuai dengan kepentingan pribadi. Lalu manfaat dari manajemen waktu adalah membawa hidup menjadi lebih teratur, mempunyai kepercayaan diri dan disiplin, mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan, mengembangkan kualitas diri, dan lain-lainnya. Lalu, bagaimana cara memanajemen waktu? Kunci dari manajemen waktu adalah perencanaan atau planning. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengatur agenda. Bisa dilakukan di buku,
HP, ataupun laptop senyaman kalian, semau kalian dimanapun itu. Yang kedua adalah menyusun prioritas, mulai dari yang paling utama hingga yang tidak. Yang ketiga adalah pastikan jadwal telah disusun secara seimbang dan dibuat rutin setiap minggu. Dan yang terakhir adalah patuhi jadwal yang telah dibuat dan tidak menunda-nunda sehingga tidak ada waktu yang terbuang percuma. Tapi, kalian jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat untuk diri kalian sendiri. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi dan pengalaman dari saya sendiri. Semoga membantu teman-teman dalam memanajemen waktu. Karena waktu sudah lebih dari 5 menit, saya akhiri dulu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.